Yang saya hormati Menteri Hukum DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Wakil Penyelenggara Haji Seknek menjadi Kementerian Haji dan Umroh. ada Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat panitia kerja Panja RUU Haji. Perubahan nomenklatur BP Haji menjadi kementerian sudah dituangkan di dalam pasal-pasal revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan perubahan ini otomatis seluruh dan tanggung jawab terkait haji sudah dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Haji dan Umroh. Kemarin momentumnya di gedung DPR sudah disepakati dan biasanya ini akan diperkuat di paripurna. Rencananya hari ini ya, Via? Kabarnya gitu ya? Kabarnya hari ini ya. Kita akan membahas langsung dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi Bang Anin. Waalaikumsalam, Mas Arif Fadil dan Mbak Ratih. Sehat selalu. Bang Daniel, Insya terima Allah, kasih waktunya Bang Daniel. Hari ini rencananya akan paripurna mensahkan dari RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan nantinya akan ada Kementerian Haji dan Umroh. Boleh digambarkan kepada pemirsa akan seperti apa nantinya, Bang? Betul Mbak, jadi hari ini rencananya ada paripurna pengesahan pada tingkat kedua setelah kemarin pembahasan pada tingkat pertama sudah tuntas terkait undang-undang atau rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Setelah beberapa bulan DPR khususnya Komisi 8 membahas terkait dengan perubahan ketiga rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh ini dilakukan. Dan nanti secara satu yang substansi dari perubahan ketiga undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan haji tidak lagi ditangani atau menjadi wewenang dari Kementerian Agama, tapi sepenuhnya berpindah kepada institusi baru yang disepakati antara DPR dan pemerintah dalam bentuk kementerian. Nah, apakah nanti namanya Kementerian Haji dan Umroh atau nama lain itu akan sangat tergantung dengan Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu nanti kita tunggu hari ini penetapan di sidang paripurna atau pembahasan tingkat kedua. Nanti diikuti tentu adalah Perpres atau peraturan Presiden terkait dengan Kementerian Haji yang akan diresmikan oleh Presiden. Artinya kalau sudah akan diresmikan oleh Presiden, artinya sudah punya kantor kementerian tersendiri kan begitu. Nah ini kan kita sudah menghitung tidak lagi 1 tahun berarti ya, sudah tinggal beberapa bulan ke depan, tupoksi pemberangkatan haji akan dilaksanakan oleh kementerian baru ini. Seberapa siap Bang Anin? Ya, insya Allah sangat siap karena memang Badan Penyelenggara Haji kan selama lebih dari 10 bulan belakangan itu melakukan tugas-tugas dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Sehingga ketika selesai penyelenggaraan haji 2025 yang lalu, segera persiapan 2026 dilakukan. Dan kan kami terus bekerja bersama-sama dengan Dirjen PHU atau Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Artinya selama ini kita embedded bersama-sama dalam satu tim bekerja sehingga Badan Penyelenggara Haji yang melakukan tugas-tugas dukungan selama ini nanti 2026 penyelenggaraan haji 2026 itu sepenuhnya sudah ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji yang nantinya berubah menjadi kementerian. Haji. Bang Anin, kalau masyarakat juga masih ingat begitu Bang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, bagaimana memastikan dalam kementerian baru ini transparansinya, kemudian efektivitas anggarannya, dan juga pelayanan haji dan umroh ini Bang? Mbak Ratih, jadi memang amanah yang diberikan oleh Presiden kepada kami ketika Badan Penyelenggara Haji itu dibentuk adalah Presiden meminta agar
institusi baru atau otoritas baru penyelenggara dan pengelola haji itu harus menjadi institusi yang wajah utamanya itu adalah integritas. Wajah utamanya adalah lembaga yang bersih dari praktek korupsi dan manipulasi. Nah, oleh sebab itu, terus terang Presiden menginginkan selain harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten, juga harus diisi oleh orang-orang yang integritasnya terjaga dan integritasnya tinggi. Nah, oleh sebab itulah nanti dalam proses pergeseran SDM dari Kementerian Agama maupun kementerian-kementerian yang lain itu ada proses screening, ada proses persyaratan yang ketat, terutama terkait dengan rekam jejak. Kemudian kita ingin menghasilkan orang-orang yang betul-betul punya integritas. Nah, nanti pergeseran SDM itu tidak hanya berasal dari Kementerian Agama yang menangani penyelenggaraan haji selama ini, tapi juga dari institusi-institusi lain. Jadi kita belanja SDM lah, kira-kira begitu, belanja SDM yang mumpuni, kompeten, dan punya integritas. Kan hari ini kan beberapa SDM BP Haji misalnya itu terdiri dari ASN dari banyak kementerian. Nah, salah satunya dari KPK, kemudian ada juga dari Kejaksaan, bahkan 7 penyidik KPK yang sempat tidak lulus TWK dulu bersama dengan Pak Firly, sekarang bergabung bersama saya, membantu saya terkait dengan pengawasan dan membangun institusi yang punya integritas tinggi. Baik, kita doakan semoga lancar paripurnanya sehingga dapat segera disahkan dan langsung dieksekusi ya Bang ya. Karena sebentar lagi melihat Terima akan kasih, ada Mas Arief, Mbak Rati. persiapan untuk penyelenggaraan haji dan umroh. Terima kasih Bang Anin atas waktunya pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, bertugas kembali. Assalamualaikum. Siap, terima kasih Mas Arief, Mbak Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.